Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kebanggaan kita bersama, tentunya di channel Guru Tutor. Pada kali ini kita akan masih membahas informasi terkait kerajaan, tentunya kerajaan yang masih berada di wilayah pesisir tenggara Pulau Kalimantan. Kali ini kita akan membahas terkait sejarah kerajaan Kusan yang tentunya juga merupakan cikal bakal kerajaan Pulau Laut. Karena apa? Karena salah satu raja yang terdapat di kerajaan Kusan itu berpindah ke wilayah Pulau Laut dan membentuk sebuah kerajaan. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Simak terus video ini hingga tuntas. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat informasi lainnya. Kerajaan Kusan berdiri pada tahun 1786 atau disebut pula dengan Landscape Kusan. Adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Kusan atau daerah aliran Sungai Kusan. Kerajaan wilayah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wilayah kerajaan Kusan adalah wilayah Prabukarta atau Bedawangan, berada di wilayah Tanah Bumbu atau daerah aliran Sungai Kusan dan Sela Selilau. Wilayah Tanah Kusan bertetangga dengan wilayah kerajaan Tanah Bumbu yang terdiri atas negeri-negeri Batu Licin, Cantung, Buntar Laut, Bangkalan, Manunggal, dan Sampanahan. Di dalam wilayah Tanah Kusan juga terdapat kerajaan Pagatan, di mana pada akhirnya kedua kerajaan ini bergabung yang disebut dengan Kerajaan Pagatan dan Kusan. Namun akhir dari cerita kedua kerajaan ini diserahkan oleh Sunan Nata Alam kepada VOC pada tahun 1878. Pada abad ke-18, kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Tahmidillah I yang pada saat mudanya bernama Pangeran Muhammad di Keraton Martapura, tepatnya memerintah pada tahun 1778 hingga 1785. Dari beliau ini lahir 3 orang putra bernama Pangeran Rahmat, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Amir. Sekitar tahun 1785, Sultan Tahmidullah I wafat. Sebelum meninggal, Sultan telah berwasiat bahwa yang akan menggantikannya nantinya yang memimpin kerajaan Kayu Tangi adalah putra keduanya, yaitu Pangeran Abdullah. Mengingat ketika Sultan Tahmidullah I wafat, Pangeran Abdullah belum cukup umur untuk memimpin kerajaan Kayu Tangi. Maka untuk mengisi kekosongan pemerintahan ini dipercayakan kepada Pangeran Nata atau Pangeran Wiranata Mangkubumi sebagai wali yang mewakili menjabat sebagai sultan. Nah, Pangeran Nata Mangkubumi adalah suami dari Putri Tahwiyah atau Talwiyah, kakak Pangeran Abdullah. Ketika Pangeran Nata Mangkubumi berkuasa di kerajaan Kayu Tangi, tiba-tiba kemudian dia mengeluarkan suatu pernyataan bahwa dialah yang selamanya akan berkuasa di kerajaan Kayu Tangi dan tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Abdullah sebagai pewaris kerajaan. Seiring dengan pernyataan tersebut, maka terjadilah prahara di lingkungan kerajaan Kayu Tangi. Terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dengan meninggalnya secara tidak wajar Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Pangeran Nata Mangkubumi rupanya melakukan persekutuan dengan Belanda. Dengan peristiwa tersebut, maka Pangeran Amir sebagai pewaris kerajaan Kayu Tangi merasa terancam keselamatannya. Dari merasa terancamnya, Pangeran Amir kemudian secara diam-diam ia meninggalkan kerajaan Kayu Tangi dengan dalih akan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Akan tetapi Pangeran Amir mempunyai maksud dan siasat lain. Ia pergi ke wilayah Pagatan dan Pasir di Kalimantan Tenggara, kemudian menetap di daerah Kusan Hulu.
Di wilayah pesisir tenggara Kalimantan, Pangeran Amir mendatangi saudara ibunya yaitu Ratu Intan I yang jadi penguasa di Cantung dan Batu Licin. Ratu Intan I adalah anak Ratu Mas binti Pangeran Dipati Tuha. Ratu Intan I menikah dengan Sultan Pasir atau Sultan Anom Alamsyah. Dengan dukungan bibinya tersebut, Pangeran Amir mendirikan Kerajaan Kusan dan menjadi Raja Kusan pertama. Kerajaan Kusan didirikan pada tahun 1786 dan beliau sendiri sudah dinobatkan menjadi Raja Kusan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah merasa cukup dengan mempunyai kekuatan serta dibantu dengan kekuatan Kerajaan Pagatan yang berdekatan dengan wilayah kekuasaan Kerajaan Kusan, sekitar tahun 1787, Pangeran Amir dengan dibantu 3.000 pasukan Bugis dari Kalimantan Tenggara yang gagah berani menyerang Keraton Martapura. Datangnya Pangeran Amir yang dibantu dengan pasukan Bugis tersebut, maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat yang memporak-porandakan kerajaan Keraton Martapura dan menjatuhkan banyak korban. Adapun pihak Pangeran Nata yang merasa terancam akhirnya harus meminta bantuan kepada Kompeni Belanda di Banjarmasin dengan perjanjian sebagai balas jasa untuk pihak Belanda yang pintar dan licik, bahwa apabila Sultan Tahmidillah II dengan gelar Penembahan Batu atau Pangeran Nata yang menang, maka seluruh tanah Banjar akan diserahkan kepada Belanda, sedangkan Sultan sendiri hanya akan meminjam sebagian dari wilayahnya untuk melaksanakan pemerintahan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1787. Perjanjian yang sangat menarik tersebut membuat hati Belanda terengah-engah, sehingga penguasa Belanda waktu itu, Residen Welbeck, dengan sepenuh hati akhirnya mengirimkan pasukan bersenjatanya yang dipimpin oleh Kapten Christoffel Hoffmann. Dari pertempuran tersebut ternyata pasukan Bugis yang membantu Pangeran Amir dapat diluluh lantahkan, sedangkan Pangeran Amir ditawan oleh Belanda pada tahun 1789, diasingkan ke Ceylon, sekarang ini bernama Sri Lanka, hingga akhir hayatnya. Dengan perjanjian perang ini, akhirnya Belanda dengan mudahnya memulai mencengkeramkan kukunya untuk menindas rakyat Banjar. Dengan kekalahan Pangeran Amir, maka kekuasaan pemerintahan Kerajaan Kusan akhirnya diserahkan kepada Pangeran Musa, adik Sultan Adam. Pangeran Musa menjadi Raja Kusan II, didampingi istrinya Ratu Salamah, anak dari Sultan Sulaimah, Raja Kayu Tangi II. Dari perkawinan Pangeran Musa dan Ratu Salamah dianugerahi sebanyak 7 keturunan, yaitu Pangeran Bendahara, Pangeran Panji, Pangeran Abdul Qadir, Pangeran Indra Kusuma, Pangeran Muhammad Nafis, Pangeran Jaya Sumitra, dan Pangeran Saputra. Kemudian Raja Kusan II wafat, digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Muhammad Nafis bergelar Raja Kusan III. Pangeran Muhammad Nafis merupakan salah satu Raja Kusan yang sangat karismatik pada masanya. Ia berpengaruh karena di samping sebagai raja, beliau juga adalah seorang ulama besar. Pada tahun 1840, Raja Kusan III ini atau Pangeran Muhammad Nafis meninggal. Yang menggantikannya selanjutnya adalah Pangeran Jaya Sumitra sebagai Raja Kusan IV. Sementara untuk jabatan Mangkubumi, Raja Kusan IV mempercayakan kepada saudaranya Pangeran Abdul Qadir. Saat meletusnya Perang Banjar pada tahun 1859 di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari yang telah berhasil menggalang kekuatan dengan pemuka-pemuka masyarakat di wilayah kedaulatan Kerajaan Banjar yang menentang Belanda yang telah merusak dan menginjak-injak aturan tata cara dan kehormatan Sultan Banjar. Seruan Pangeran Antasari ini didengar dan dipatuhi masyarakat Banjar, termasuk juga Pangeran Jaya Sumitra dan adiknya
yang mendukung seruan Pangeran Antasari. Dari dukungan Pangeran Jaya Sumitra terhadap Pangeran Antasari juga dicium oleh Belanda. Nah, untuk menghindari penangkapan Belanda terhadap dirinya, maka Pangeran Jaya Sumitra dan keluarga berpindah ke Salino. Sementara pemerintahan kerajaan Kusan diserahkan kepada Arung Abdul Rahim Pagatan. Nah, berawal dari sinilah kerajaan Kusan dan kerajaan Pagatan itu disatukan, di mana memiliki pemimpin yang sama, yaitu Arung Abdul Rahim atau disebut pula dengan Lamat Tundra sebagai Raja Pagatan ketiga. Nah, berawal dari masa ini pula kerajaan Pulau Laut juga mulai didirikan, di mana Pangeran Jaya Sumitra juga berpindah ke wilayah Salino untuk mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Pulau Laut. Itulah guys informasi terkait sejarah kerajaan Kusan yang merupakan salah satu cikal bakal terbentuknya kerajaan Pulau Laut di Kota Baru. Selain itu pula, akhir dari cerita kerajaan Kusan juga melebur menjadi satu, di mana disebut dengan Kerajaan Pagatan dan Kusan. Nah, itulah guys informasi tentang sejarah kerajaan Kusan. Semoga memberikan informasi yang baru, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada teman-teman semua. Minum es penghilang gerah sambil duduk di pantai Pagatan. Marilah belajar tentang sejarah agar sejarah tidak hilang ditelan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.